Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Musuh Kristus menjadi tumpuan kakinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Mazmur 110 ayat yang ke-1 ini, memang Mazmur ini ditujukan kepada Daud, di mana Tuhan akan menolong Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi lebih dalam kita melihat bahwa Mazmur ini juga ditujukan kepada Kristus. Kalau kita perhatikan ketika Kristus ada di dalam dunia dan dia mengajar, Yesus mengutip Mazmur ini untuk mengatakan kepada orang-orang saat itu bahwa dirinya lebih besar daripada Raja Daud. Bahkan bukan hanya itu, tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Musuh-musuhnya akan takluk di bawah kaki Kristus. Kuasa daripada musuh-musuhnya itu ada di bawah kaki Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat bahwa gereja Tuhan, rasul-rasul di dalam pelayanan, mereka membicarakan tentang kebangkitan Kristus. Kristus telah menang terhadap kuasa maut. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Pernyataan Paulus ini dalam tanda kutip seolah-olah sementara mengolok musuh Kristus, yakni si iblis itu. Di manakah sengatmu? Di manakah kuasamu? Tidak ada lagi. Iblis tidak lagi berkuasa. Iblis tidak lagi menang terhadap Kristus, karena kebangkitan Kristus menunjukkan dan membuktikan bahwa dia menang terhadap iblis dan kuasanya. Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena itu saudara terkasih, hari ini seluruh orang percaya di dunia ini kita perlu bersuka cita. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus itu juga menandakan kemenangan kita atas kuasa iblis. Namun bagi saudara yang di luar Kristus, saudara mungkin memiliki kekuatan, tapi ingat, saudara masih ada di bawah kuasa si iblis. Iblis bisa melakukan apapun terhadap hidup saudara. Bahkan dia bisa membawa saudara kepada satu penderitaan yang kekal, yaitu penderitaan di dalam neraka. Karena itu, mulai hari ini saudara yang bukan di dalam Kristus, saudara perlu berhati-hati dengan kehidupan saudara, karena iblislah yang berkuasa atas hidupmu yang akan membawamu pada kebinasaan kekal. Selamat merenungkan dan mengambil keputusan yang tepat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh melihat kepada Mazmur 110 ayat yang ke-1, dan kami mengimani bahwa Kristus yang ada di sebelah kanan Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu si iblis. Mereka telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, dan itu juga menjadi kemenangan kami orang-orang percaya. Biarlah kami tetap ada di dalam Kristus, sehingga kehidupan kami dikontrol dan dikuasai oleh Kristus. Terima kasih untuk firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin.
Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.